Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa ja'alana min ummati khairil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-barratil kiram. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali. Dusturukum ya ahlad darak, dusturukum ya ahlan naubah, dusturukum ya ahlal hilli wal akad, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala al-ma'unatu fi kitmani sirri aqallu min al-ma'unati fi takhawufi ifsya'ihi mimman tutli'uhu alaih. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu adallu dalilin ala kamali akli ar-rajuli sana'uhu ala aqranih wa adallu dalilin ala tawadhu'ihi ridahu bit-ta'khir fi mawtinin yastahiqqu fihi at-taqdim wa adallu dalilin ala ikhlasihi adamul mubalati bi isqatil khalqi fi jambil haqqi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di sore hari ini kita dikumpulkan di Masjid Nurul Huda dalam keadaan kita semuanya sehat walafiat, juga bersama para guru-guru kita, para kiai-kiai kita yang juga kita doakan semoga beliau semuanya diberikan umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada kita kenikmatan umur yang panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan Allah kabulkan segala hajat kaula panjenengan sedaya, hajat dunia, hajat akhirat, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian Bapak Ibu dalam kitab Al-Hikam selama bulan suci Ramadan. Menjadi kebiasaan kami di setiap bulan Ramadan untuk mengambil satu kitab daripada kitab para ulama yang ringkas, yang kiranya bisa dihatamkan di dalam satu bulan Ramadan. Dan di tahun ini kita mengambil Kitabul Hikam, Kitab Hikam lil Imam Haddad, yang kita sampai di hikmah yang selanjutnya. Beliau Imam Haddad mengatakan al-ma'unatu fi kitmani sirri aqallu minal ma'unati fi takhawufi ifsa'ihi mimman tutli'uhu alaih. Beban menyembunyikan rahasia itu lebih ringan daripada beban rasa takut yang kita tanggung jika rahasia kita, rahasia pribadi diri kita diketahui oleh orang lain. Al-Imam Haddad menjelaskan Bapak Ibu, yang pertama berkaitan dengan amanah. Amanah itu adalah tanggung jawab daripada setiap manusia. Dan setiap manusia akan ditanya terkait apa yang telah ditugaskan untuknya. Sebagaimana apa yang Nabi katakan dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap manusia itu adalah pemimpin yang memiliki amanat, memiliki tanggung jawab yang dia harus menjaganya, dan dia akan ditanya terkait dengan amanat-amanat yang Allah bebankan kepadanya. Kita akan ditanya tentang ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kita akan ditanya
tentang tanggung jawab kita terhadap keluarga. Bukan hanya urusan perut, tapi juga urusan akhiratnya yang itu lebih utama untuk diperhatikan oleh seorang pemimpin rumah tangga daripada hanya sekedar urusan perutnya. Banyak Bapak Ibu orang di zaman ini, di akhir zaman ini yang mereka perhatian dengan urusan perut dan urusan kebutuhan keluarganya. Tapi sedikit dari mereka yang perhatian terkait dengan urusan agama keluarganya. Sehingga para ulama mengatakan paling bahagianya seorang suami di saat dia punya istri mengatakan, wahai suamiku, ajari aku ilmu agama. Paling bahagianya orang tua di saat dia punya anak, wahai ayah, ibu, ajari aku baca Quran. Ajari aku caranya sholat. Ajari aku caranya puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita amanat tidak hanya menjaga diri kaula panjenengan daripada siksa neraka, tapi kita juga harus menjaga keluarga kita daripada siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Allah tidak suruh kita untuk menjaga diri kita sendiri. Ada kalanya orang yang ibadah pribadinya, ibadah dirinya sendiri baik, tapi ternyata istrinya enggak baik ibadahnya. Maka orang semacam ini terkadang tertipu, merasa bahwasanya dirinya telah selamat dengan ibadahnya, padahal nanti di akhirat dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala bagaimana tentang ibadah istrinya. Kenapa istrimu enggak sholat? Tapi kan saya sudah sholat ya Allah, enggak cukup itu. Dari amanah yang dapat kita fahami ini para hadirin, maka tugas manusia adalah menjaga daripada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar beban kita di yaumul hisab menjadi ringan. Sehingga tidak cukup kita hanya sekedar memohon atau berharap, ya Allah hisablah aku dengan hisab yang ringan, tapi tidak ada ikhtiar dari diri kita. Kalau kita ingin hisab kita ringan, pertanggungjawaban di hadapan Allah ringan Bapak Ibu, maka satu-satunya jalan adalah dengan kita mentaati daripada perintah Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran bahwasanya surga itu Allah ciptakan untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Semakin orang itu bertakwa, maka semakin dia terlepas dari beban pertanggungjawaban yang berat. Dan di antara amanah yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada umat manusia ini adalah kita diciptakan Bapak Ibu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang tidak pernah luput daripada salah dan dosa. Sehingga dikatakan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Tidak ada satupun di antara kita yang hidup di dunia ini tidak pernah lupa sama sekali. Kadang puasa, kita tahu Ramadan itu bulan puasa, para hadirin. Tapi di awal-awal terkadang ada orang lagi puasa bulan Ramadan, pagi hari sarapan. You know, lah beripun itu, lupa. Dan kemudian tidak ada satupun manusia yang terlepas daripada kesalahan kecuali para nabi, lebih khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau manusia biasa seperti kita Pak Ibu, kadang apa yang kita anggap tidak salah ternyata salah. Seharian ini mungkin kita merasa tidak salah, tapi ternyata di mata Allah kita salah. Nah, maka ada satu hal yang perlu kaula panjenengan perhatikan di saat kita berbuat dosa. Yang pertama para hadirin, kalau kita membahas dosa itu akan menjadi beban jika Allah tidak mengampuninya, kita semuanya paham itu. Dan kita harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Tapi tobat seorang hamba
tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala jika satu hal ini tidak dia lakukan. Apa itu? Menjaga diri daripada membuka aib sendiri. Haram hukumnya, Bapak Ibu, kita menceritakan tentang dosa kita kepada siapapun. Bahkan seandainya panjenengan meminta satu arahan, satu bimbingan daripada seorang guru, para ulama membahas jangan ceritakan tentang aibmu. Tapi jika kamu meminta bimbingan, pendidikan, arahan dari seorang ulama, maka bertanyalah seakan-akan itu bukan kamu pelakunya. Sebagai contoh gini, kalau ada orang yang dulunya zina, kemudian dia ingin bertobat kepada Allah, tapi dia bingung caranya tobat kepada Allah Ta'ala, dia datang kepada seorang kiai, maka haram baginya dia bercerita, kiai dulu saya pernah zina. Oh tapi kan yang saya ceritai kan kiai. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu, lebih mengetahui tentang dosa-dosa kaula panjenengan. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah sedikit pun menceritakan tentang dosa-dosa kita, bahkan kepada para malaikatnya. Bagaimana bisa kita sebagai pelaku dosa dengan mudahnya kita buka aib kita sendiri? Ini termasuk salah satu rahmatnya Allah Ta'ala. Allah yang maha pengampun. Allah akan mengampuni dosa panjenengan tanpa harus panjenengan menceritakan dosa itu kemana-mana. Nah sekarang lagi ngetren ini, Bapak Ibu, lagi ngetren, dan hati-hati. Makanya kadang kita itu harus belajar. Jangan sampai apa yang kita anggap baik ternyata hanyalah sebuah dorongan hawa nafsu untuk menjerumuskan kita kepada dosa yang lebih besar. Dosa menceritakan tentang aib sendiri kepada orang lain lebih besar daripada dosa yang dia lakukan. Sehingga harus dijaga. Nah, sekarang lagi ngetren orang-orang menceritakan tentang rumah tangganya yang sedang tidak baik di hadapan seorang ustadz, di tengah jamaah yang begitu banyak, dan bahkan di video yang akhirnya viral mendapat respon banyak daripada netizen. Mungkin sebagian orang yang menonton mengambil pelajaran dari kisah hidupnya, tapi tanpa disadari para hadirin dia telah membongkar aibnya sendiri. Seorang istri jika ada masalah dalam rumahnya, begitu juga seorang suami jika ada masalah di dalam rumahnya, suami istri yang cerdas itu mereka yang masalah rumah tangganya tidak sampai keluar daripada rumahnya. Tidak terdengar orang tua, tidak terdengar mertua, apalagi terdengar tetangga yang gak ada hubungan dengan kita. Terdengar orang tua kadang sama ulama itu dilarang. Terdengar sama orang tua. Seorang istri yang punya suami telat ngasih nafkah untuk dirinya, telat ngasih uang makan untuk dirinya, maka seorang istri yang baik dia tidak akan membongkar aib suaminya kepada orang tuanya. Kenapa? Efeknya kemana-mana, Pak Ibu. Yang hubungan antara mertua dengan menantu dahulunya baik gara-gara mertua tahu kelakuan menantu yang tidak baik kepada putrinya, akhirnya mertua pun ikut benci sama menantunya. Oh, kita sudah masuk kemana-mana itu. Bukan hanya orang yang membongkar aib, tapi kita juga menjadi orang yang namam, pengadu domba. Mengadu domba orang tua dengan menantu. Akhirnya menantunya dibenci oleh mertuanya. Ketika mertua menampakkan sikap yang tidak baik kepada menantu, menantu pun membalas tidak baik kepada
mertuanya. Akhirnya menantu durhaka kepada mertuanya. Oh, dosa kemana-mana itu. Maka orang yang cerdas di saat bersalah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad dalam hadisnya, kullu bani Adam khata'un. Semua manusia ini pernah salah, sering berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah itu mereka yang memperbanyak taubat kepada Allah Ta'ala. Sehingga dari hikmah kali ini Bapak Ibu bisa kita ambil pelajaran. Ketika kita punya aib di masa lalu, tidak perlu kita ceritakan. Bahkan walaupun kaulo panjenengan sudah taubat saat ini, kadang namanya mulut ini Bapak Ibu, namanya mulut ini kalau sudah cerita, ya Allah, kemana-mana gitu kan. Kadang cerita sama temennya, alhamdulillah kula sakniki saged istiqomah ngaji. Mboten kados riyin. Lah kenapa kok pakai mboten kados riyin itu loh. Akhirnya kan temennya penasaran. Lho memang riyin pripun, Pak? Oh, riyin kula niki mabuk nggih, judi, akhirnya bukan tambah diterima tobatnya sama Allah, malah Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Ini bukan satu peraturan yang sulit sebenarnya. Ini justru bentuk rahmatnya Allah Ta'ala. Itu caranya Allah menutup aib kita. Bagaimana bisa seorang manusia yang hakikatnya adalah hambanya Allah, punya Tuhan Allah, yang dengan kasih sayangnya menutup aib kaulo panjenengan, lah kok malah kita buka sendiri. Nah itu kan lucu para hadirin. Allah murka akhirnya, Allah marah. Maka tidak perlu menceritakan tentang kekurangan diri kita kepada siapapun. Bahkan dalam hal seorang laki-laki yang sudah menikah, kemudian gak perlu dia ceritakan tentang masa lalunya dulu waktu sekolah. Oh dulu saya, wahai istriku, ben mulih sekolah nyolong manggane tonggo. Gak perlu itu. Eman-eman itu. Akhirnya kan istrinya, oh ternyata bojoku nyolongan. Coba lihat. Tadi istrinya sebelum dengar kabar itu, istrinya tuh yakin sama suaminya, betul-betul yakin. Suami saya jujur. Gara-gara dia cerita kalau dulu masa sekolahnya pernah ngambil mangganya orang lain, akhirnya apa? Oh istrinya kalau ngunci lemari double. Emasnya disimpan paling pojok belakang sendiri. Kenapa? Suamiku nyolongan. Kalau dulu nyolong mangga, jangan-jangan besok nyolong emas saya. Nah, coba. Loh, Allah Subhanahu wa taala ngajari kita untuk pandai-pandai menutup aib. Tidak perlu, tidak ada syarat satupun dari Allah ketika Allah ingin mengampuni dosa kaulo panjenengan, kok kaulo panjenengan harus membuka aib di mata orang lain, enggak ada. Nah, maka para hadirin, kata Imam Haddad, orang itu Bapak Ibu ketika dikasih amanat untuk menyimpan satu rahasia, itu terkadang lebih ringan daripada apa? Rasa takutnya kalau rahasia dirinya sendiri terbongkar. Nah, maka orang yang memahami ini, mereka tidak akan dengan mudahnya justru malah menceritakan aibnya. Harusnya dia takut itu. Takut, ya Allah, semoga maksiat saya yang dulu itu, keluarga saya, istri saya, anak keturunan saya, siapapun yang kenal dengan saya, tetangga saya, nggak ada yang tahu. Makanya doanya para ulama nih Bapak Ibu, di antara doa beliau-beliau para orang-orang soleh di masa lalu, Allahumma fakama satarta uyubana fid dunya fastur uyubana fil akhirah. Ya Allah, sebagaimana engkau ahli di dalam menutup aib kami di dunia ini ya Rabb, maka tutup aib kami nanti di akhirat. Kita disuruh nutup aib sambil minta kepada Allah. Lah kok ini sengaja malah dibuka. Apalagi orang sekarang, para hadirin ya, dikit-dikit kepengennya curhat, nggak nemu teman curhat di video, ya.
Curhat sendiri di kamar, setelah itu di-share di media sosial. Tunggu respon orang setulungagung. Oh, ini yang tahu bukan tetangga, yang tahu satu kota, bahkan satu dunia bisa tahu aib keluarganya. Terus berharap keluarganya akan bahagia. Enggak ada, Allah murka kok. Terus berharap Allah akan berikan solusi, enggak ada. Justru dosanya akan terus mengalir. Selama video itu terus banyak yang menonton, maka terus dosa itu mengalir. Lalu lucunya lagi, semakin banyak yang nonton, kadang semakin senang. Makanya orang sekarang ini aneh, Bapak Ibu. Orang dulu itu kalau ada kesalahan sedikit saja, ada kesalahan sedikit itu, mereka paling pandai nutup dirinya. Dan akhirnya apa? Tanpa disadari zaman ini, zaman yang dikatakan kita sudah menjadi umatnya Nabi Muhammad, seorang muslim, dan terkadang kita mengaku beriman tanpa disadari ternyata zaman ini lebih jahiliyah daripada zamannya orang-orang kafir sebelum datangnya Islam. Dulu Bapak Ibu, sebelum Nabi mendakwahkan Islam, mengajak orang-orang Mekah dan seluruh manusia untuk masuk Islam, dulu adat kebiasaan orang jahiliyah itu, kalau ada yang bermaksiat, kepergok maksiat, pasti di depan pintu rumahnya pagi hari sudah tercantum dosanya, tertulis. Kalau misal ada orang yang berjudi di malam hari kepergok sama tetangganya, besok pagi-pagi dia buka pintu rumah, di depan pintu rumahnya sudah tertulis, Fulan bin Fulan tadi malam judi. Fulan bin Fulan tadi malam masuk diskotik. Itu sudah ketahuan. Itu zaman jahiliyah itu. Mereka umbar aib. Mereka buka setiap aib yang mereka ketahui, baik aibnya orang lain ataupun keluarganya. Datang Islam mengajarkan kepada kita untuk memberantas itu semua kebiasaan-kebiasaan bodoh daripada kaum jahiliyah, yang diantaranya Nabi mengajarkan kepada kita untuk pandai-pandai menutup aib sendiri. Nah, setelah itu kita sadar. Setelah kita sadar kalau kita menutup aib sendiri, para hadirin, kita sadari bahwasanya saya ini banyak aibnya. Saya ini banyak kekurangannya, sehingga saya tidak layak untuk dihormati. Untuk apa? Melawan daripada hawa nafsu ini agar tidak memunculkan dalam diri kita bahwasanya kita orang yang baik. Karena terkadang para hadirin, penghormatan dari orang lain terhadap diri kita ini justru merusak hati kita, menjadikan kita lupa bahwasanya kita hamba yang penuh dosa, hamba yang tidak luput daripada salah, hamba yang selalu melanggar aturan-aturannya Allah Ta'ala, tapi dihormati, disayangi oleh keluarga, dihormati oleh anak, dihormati oleh orang-orang di sekitar. Maka dengan kita menyadari bahwasanya kita hamba yang penuh dengan dosa, maka kita akan mengambil kesimpulan dalam hati kita, ya Allah, mereka menghormati saya bukan karena saya layak untuk dihormati, tapi memang Engkau saat ini sedang menutup aib saya, ya Allah. Kemudian disambungkan dengan doa para ulama, sebagaimana Engkau telah menutup aib saya sekarang, ya Allah, ya Rabb, tutup aib saya di masa yang akan datang dan bahkan sampai di akhirat, ya Allah. Nah, sehingga muncul yang namanya sifat tawadhu, sifat rendah hati, sifat yang jauh dari kata sombong, kemaksiatan yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala, dan sifat tidak ragu untuk memuji kawannya, tidak ragu untuk mengatakan bahwasanya kawannya orang baik, orang-orang di sekitarnya adalah orang yang soleh dan solehah. Tidak muncul kegengsian untuk mengatakan itu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Haddad, adallu dalilin ala kamali aqlir rajuli sana'uhu ala aqranih. Tanda yang paling besar yang menunjukkan seseorang itu cerdas adalah dia tidak gengsi untuk mengatakan orang di sekitarnya adalah orang yang baik. Dia tidak gengsi untuk memuji orang di sekitarnya. Dia tidak gila pujian, tapi justru dia memuji orang lain sebagai tanda apa? Sebagai tanda ghibthah dalam dirinya. Ya Allah, saya punya tetangga ini baik. Oh, jenengan itu yang saya. Semoga saya bisa seperti jenengan. Dan jika hal ini dipadukan, para hadirin, sebagaimana dikatakan setelah saya Haddad, wa adallu dalilin
ala tawadhu'ihi ridahu bit-ta'khir fi mautinin yastahiqqu fi taqdim. Dan orang itu, para hadirin, dikatakan dia benar-benar tawadhu di saat dia itu harusnya dipuji tapi dia enggak gila pujian. Di saat dia harusnya duduk depan tapi ternyata dia duduk di belakang. Dia enggak gila tempat. Dia enggak gila kedudukan. Dia enggak gila pujian. Pandai memuji orang lain sebab dia orang yang baik tapi tidak berharap dirinya dipuji. Tidak berharap dirinya dikatakan baik. Ini Islam. Ini Islam. Sebaliknya kalau kita, para hadirin, berharap diri kita yang dipuji, maka itulah kesombongan. Lebih parah lagi orang yang suka dipuji dengan sesuatu yang enggak pernah dia lakukan. Nah, ini lebih parah ini. Lebih dibenci oleh Allah Ta'ala. Oh, jenengan kelihatannya kok ngantuk. Kata Anis, setiap hari panjenengan setiap malam tahajud nggih. Oh, nggih. Padahal ora tahu tahajud belas. Malah nggih. Baru sekali kelihatan hadir majelis, subhanallah ada orang yang muji. Masya Allah nggih jenengan iki sering hadir majelis. Nggih, setiap hari saya hadir majelis. Padahal namung Ramadan. Baru ketahuan kalau dirinya bersedekah. Sekali dia bersedekah, subhanallah ketahuan sama orang, dipuji tuh sama orang. Orang mengatakan, Masya Allah jenengan iki dermawan, sering sedekah. Mulai ket alit kula ahli sedekah. Ini dia katakan sesuatu yang bohong. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Allah katakan, bagaimana bisa kalian itu mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengamalkannya? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berakal? Lek bosok gampangnya, kemana akalmu? Kalian mengatakan, kata Allah, sesuatu yang enggak kalian lakukan. Kalian mengakui dirimu baik, padahal kamu enggak baik. Kalian mengakui dirimu ahli tahajud, padahal enggak tahajud. Maka Islam mengajari kita untuk tawadhu. Dan orang yang tawadhu itu enggak perlu susah payah. Orang yang tawadhu enggak perlu susah payah untuk sibuk mengangkat derajat dirinya. Karena apa? Allah yang akan mengangkat. Allah yang akan meninggikan derajatnya. Kalau sudah Allah yang meninggikan derajatnya, Bapak Ibu, tidak perlu kita keluar-keluar sana sini. Enggak perlu kita share kebaikan kita di media sosial. Enggak perlu kita singgung bahwasanya kita ahli tahajud melewati status. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang akan memuliakan kita. Karena Nabi sudah mengatakan dalam hadisnya, man tawadha'a rafa'ahu Allah, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa orang yang tawadhu, maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah taala. Sebaliknya, siapa orang yang sombong, wada'ahu Allah, maka Allah akan rendahkan dia serendah-rendahnya. Wa adallu dalilan ala ikhlasihi adamul mubalati bi isghatil khalqi fi jambil haq. Dan bukti yang paling terkuat bahwasanya seorang itu adalah orang yang ikhlas adalah dia tidak pernah memperdulikan cacian, hinaan orang lain terhadap kebenaran yang sedang dia pegang teguh. Itu orang ikhlas. Jadi gak peduli mau dicaci. Kadang orang itu kan gitu, Bapak Ibu. Makanya kita ini harus sadar diri, kita ini hidup sama manusia. Dan Nabi sendiri sudah mengatakan, umatku nanti yang paling banyak menghuni neraka disebabkan karena lisannya. Kalau kita renungi hadis ini, Bapak Ibu, kita akan punya jiwa yang siap menghadapi setiap model mulut manusia. Karena apa? Nabi sudah katakan, paling banyaknya dosa umatku ini yang menyebabkan mereka masuk neraka adalah lisannya. Makanya sampai Nabi niku, Bapak Ibu, berani menjamin. Nabi niku berani menjamin.
Kata Nabi Muhammad, man yadman lima baina fakhidaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Barang siapa orang yang berani menjamin untukku dua hal, maka aku jamin dia masuk surga. Apa itu? Menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya. Ini yang paling banyak menjadikan umat Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Nah, maka jika kita renungi bersama Pak Ibu, oh berarti umatnya Nabi, menika orang-orang yang hidup di zaman kita ini, para hadirin, akan ada yang masuk ke neraka sebab lisannya. Nah, siapa tahu di tengah perjalanan kehidupan kita ketemu sama orang ini gitu. Sehingga kita siap hatinya. Siap hati untuk apa? Siap hati untuk dicaci. Siap hati untuk dihina. Dan justru para hadirin itu akan meningkatkan daripada kualitas keimanan kita. Orang itu apa Ibu? Kalau dia berjuang, kemudian tidak ada rintangannya, itu kan gak pantas, dikatakan pejuang gak pantas. Bahasa berjuang itu kan identik dengan sesuatu yang sulit. Gimana Pak? Panjenengan dari nol, tidak punya apa-apa, rumah ngontrak, kendaraan gak punya, kemudian panjenengan bekerja sampai akhirnya panjenengan mendapati titik di mana panjenengan bahagia, panjenengan punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, bebas dari cicilan dan hutang, maka di saat itu panjenengan katakan alhamdulillah, Allah permudah perjuangan saya. Jenengan dikatakan pejuang layak. Karena memang dari nol. Tapi kan gak mudah itu. Harus punya beban kontrak rumah dulu. Di awal-awal gak punya kendaraan, kemana-mana jalan kaki. Nah, pejuang, mendapati rintangan. Tapi kalau ada orang, para hadirin, dia punya rumah, menikah langsung cepat rumahnya, ada mobil, dikasih satu perusahaan, kemudian dia berkata, saya ini pejuang yang tangguh. Pejuang apa? Bukan pejuang itu namanya pewaris, you know, kan? Beda. Pejuang sama pewaris beda. Kalau pewaris itu kan menikmati saja, yang susah kan orang tuanya gitu. Kalau pejuang, dia yang susah, dia yang melewati segala macam rintangan. Pahalanya ya jelas, pahalanya lebih besar pejuang. Begitu juga di dalam menumbuhkan keikhlasan. Semakin orang itu dikatakan ikhlas, para hadirin, kalau dia itu banyak mendapati rintangan dalam kehidupannya, dalam perjuangannya, dicaci, dihina. Bahkan terkadang yang mencaci bukan orang-orang yang jauh, justru orang yang dekat. Ada seorang suami sukses karena dihina oleh istrinya. Ada seorang istri yang sukses karena dianggap rendah oleh suaminya. Dibuang sama suaminya, diceraikan oleh suaminya. Muncul semangat berjuang dan akhirnya menjadi perempuan yang sukses. Itu namanya rintangan. Itu namanya pejuang yang tangguh. Dan itu akan muncul di dalam hatinya tanda keikhlasan yang sungguhnya. Orang yang ikhlas itu, Bapak Ibu, dia nggak peduli dengan cacian orang. Selagi di jalan yang benar, dia akan teruskan. Bahkan walaupun dia dicaci bukan hanya dengan tetangga, tapi dicaci oleh seluruh manusia, selagi dia di jalan yang benar, dia akan terus istiqamah menjalaninya. Dia nggak peduli. Tapi berbeda orang yang nggak ikhlas, Bapak Ibu, ketika dia berjuang baru dicaci sedikit sudah kendor, sudah malas dia. Enggak, saya nggak mau melanjutkan perjuangan saya ini lagi daripada saya jadi bahan cacian. Berarti nggak ikhlas dia. Berarti selama ini dia berjuang hanya sekedar untuk mencari pujian manusia. Ternyata dapatnya malah cacian, sehingga cacian itu menjadikan sebab dia berhenti daripada perjuangannya. Berjuang di masjid semacam ini, Bapak Ibu, nggak mungkin mulus terus, nggak mungkin. Coba saya kepingin tahu, berjuang di mana? Yang mulus itu berjuang di mana? Nah, saya banyak berkhidmah di beberapa
yayasan, di pondok pesantren, gak ada yang mulus, boten enten perbedaan pendapat, gak ada. Pasti ada aja. Namanya manusia, Bapak Ibu. Allah sudah kasih solusinya. Allah sudah sebutkan bagaimana ciri-cirinya sahabat. Amruhum sura bainahum. Mereka para sahabat itu diperintahkan oleh Allah melewati Nabi kita Muhammad. Kalau punya masalah, amruhum sura. Perkara mereka itu dimusyawarahkan. Bukan ambil tindakan sendiri. Jadi kalau ada masalah, musyawarahkan. Ambil pendapat yang terbaik. Ambil pendapat yang terbaik. Yang paling banyak manfaatnya. Kalau tidak paling banyak manfaatnya, berarti yang paling sedikit madaratnya. Dan itu tidak akan bisa kita peroleh kecuali di majelis musyawarah. Itu perjuangan. Dan sahabat, orang hadirin, jenengan kira sahabat itu nggak ada perbedaan pendapat? Banyak. Sahabat-sahabat berbeda pendapat banyak. Bahkan dalam urusan azan. Itu kan musyawarah. Padahal Nabi itu tanpa musyawarah Nabi tahu jawabannya. Tapi Nabi ngajari. Ini loh, kalau ada satu perkara yang belum ketemu jawabannya, ini loh caranya, musyawarah. Dan ini jika diberlakukan dimanapun, kapanpun, pasti hasilnya indah. Karena ini perintah Allah. Dalam rumah tangga, Bapak Ibu, dalam rumah tangga. Ini lingkup kecil, rumah tangga. Jika dibiasakan musyawarah, indah. Ada komunikasi yang baik itu antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, sehingga nggak pada ngambil tindakan sendiri. Yang akhirnya terkadang kalau ngambil tindakan sendiri menyinggung yang lain. Apalagi dalam urusan perjuangan yang besar, yang menghasilkan pahala yang besar, paling utama adalah kita menyelesaikan segala perkara dengan musyawarah. Nabi Muhammad mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Wahai para sahabat, ini semakin banyak umat Islam, semakin menyebar luas, sehingga jika waktu sholat tidak diberikan satu tanda, tidak semuanya paham waktu masuknya sholat, sehingga nanti akan ada yang tertinggal jamaah. Nah, kira-kira adakah usulan-usulan dari kalian untuk memberikan tanda kepada masyarakat kaum muslimin terkait dengan masuknya waktu sholat? Ada yang mengatakan, gimana kalau pakai kentongan? Gimana kalau pakai lonceng? Kata Nabi Muhammad, enggak, lonceng itu kebiasaan Nasrani. Gimana kalau pakai trompet? Oh tidak, trompet itu kebiasaan Yahudi. Nabi Muhammad paling enggak senang ngikut-ngikut orang-orang kafir. Oh bagaimana ya Rasul? Kalau kita membakar api unggun di bangunan yang tinggi agar terlihat apinya, kita mengobarkan api. Kata Nabi Muhammad, tidak, itu kebiasaan orang Majusi. Subhanallah, ada seorang sahabat datang. Dia berkata, ya Rasulullah, tadi malam saya mimpi. Saya diajari beberapa kalimat-kalimat zikir yang bunyinya seperti ini ya Rasul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dibacakan sampai akhir. Kemudian tidak lama datang Sayyidina Umar bin Khattab dan mengatakan juga kejadian yang sama. Saya juga mimpi hal yang sama seperti itu. Kemudian Nabi putuskan, kalau begitu itulah adzan. Sebelum sahabat itu mimpi, Nabi Muhammad sudah tahu. Tapi Nabi ngajari kita untuk musyawarah. Dan Nabi sebagai seorang pemimpin, Nabi mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang pemimpin itu tidak harus yang menentukan sebuah pendapat. Terkadang dia harus punya sifat tawadhu untuk mengambil pendapat daripada orang yang ada di bawahnya. Nah, ini indah. Islam itu indah. Ngajari kepada kita bagaimana keikhlasan itu, Bapak Ibu. Sehingga orang yang ikhlas, dia tidak akan pernah peduli dengan cacian siapapun selagi dia di jalan yang benar. Maka semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang istiqamah dalam beribadah. Orang-orang yang tidak peduli dengan cacian selagi Allah ridha kepada kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberantas segala sifat kesombongan dalam hati kaula panjenengan. Allah tanamkan tawadhu dalam hati kita sehingga kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Ta'ala, hamba yang diridhai, yang selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.
Sebelum kami tutup, para hadirin, kami menginformasikan insyaallah hari Rabu yang akan datang kita akan mengadakan rutinitas kita, yaitu setiap bulan Ramadan Asyifa berbagi iftar. Yang tahun ini target kita menyediakan 6.000 kotak nasi yang akan dibagi insyaallah di titik kumpulnya di Masjid Al-Muhajirin Geleduk. Dan tahun ini insyaallah istimewa karena di waktu kita berbagi iftar nanti juga akan dihadiri oleh As-Sayyid Ammar Al-Jailani Al-Hasani, cucu daripada Sayyidi Syekh Qutbur Rabbani wa Ghussamadani Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang sering kita bertawasul kepada beliau, rajanya para wali. Para hadirin, yang insyaallah salah satu daripada cucunya akan datang ke Tulungagung dan hadir di Masjid Al-Muhajirin dengan program salat tarawih berjamaah yang beliau yang mengimami langsung, dan nanti ada tausiah sebelum salat witir dari beliau. Jadi nanti rentetan acaranya kita berbagi takjil, berbagi iftar ya, di sore hari, kemudian salat maghrib berjamaah dan berbuka, dan isya kita salat isya berjamaah dan tarawih bersama beliau dan diimami oleh beliau, dan setelah itu kita akan dengarkan nasihat dari beliau. Monggo dihadiri Bapak Ibu untuk umum muslimin dan muslimat, dan juga kami juga masih membuka lebar bagi jamaah yang ingin ikut andil di dalam penyempurnaan target 6.000 kotak nasi. Per hari ini masih kurang 2.000 sekian kotak nasi, dan saya yakin insyaallah dalam waktu dekat Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi targetnya dengan Allah kirimkan hamba-hambanya yang dermawan insyaallah untuk menggembirakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga di bulan Ramadan ini kita dimudahkan untuk berbagi. Allah berikan rezeki yang banyak, halal barakah kepada kita semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ya karim. Alhamdulillah alamin. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ini sampun dapat waktu